Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas SSD lagi. Ada dua NVMe SSD yang udah gua pegang di video kali ini, yaitu Samsung SSD 980 dan juga Samsung SSD 980 Pro. Karena keduanya sama-sama seri 980, maka dari itu di video kali ini gue akan langsung aja ngebandingin antara Samsung SSD 980 polos dan juga Samsung SSD 980 Pro. Kira-kira perbedaannya apa aja? Kita akan bahas di video kali ini. Pertama-tama yang perlu dikenali itu adalah bahwa Samsung SSD 980 polos ini dia masih menggunakan NVMe PCIe Gen 3. Sementara untuk seri Pro-nya yaitu 980 Pro ini udah menggunakan NVMe PCIe Gen 4. Jadi sebenarnya letak perbedaan yang paling kelihatan tuh ada di bagian NVMe-nya ya untuk versinya. Yang satu Gen 3, yang satu lagi Gen 4. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja. Antara 980 polos dan juga 980 Pro itu memiliki perbedaan yang gue bisa bilang lumayan signifikan perbedaannya. 980 polos adalah versi value dari NVMe SSD Samsung. Ya, di sini Samsung coba mengikuti pasar dengan menghadirkan DRAM-less NVMe SSD. Jadi beban cache akan dibebankan ke sistem komputer kita. Alias ya NVMe SSD ini nggak memiliki DRAM cache langsung di dalamnya. Tapi di sini Samsung tetap memberikan chip memori VNAND 3-bit MLC serta controller Samsung Pablo. Sehingga penggunanya bisa tetap merasakan kecepatan yang maksimal baik dari segi sequential speed sampai dengan random filenya. Jadi, meski dikemasnya itu tanpa DRAM cache untuk 980 polos, ini nggak membuat SSD-nya menjadi NVMe SSD yang murtad. Kenapa gue bisa bilang murtad? Karena banyak banget NVMe SSD Gen 3 yang kali 4, tapi setelah dites speednya bahkan nggak nyampe 2 GB per second. Itu yang gue sebut NVMe SSD Gen 3 kali 4, tapi murtad. Karena speednya nggak sampai kali 4. Samsung mengklaim SSD ini masih bisa tembus di angka 3,5 GB per second sequential speed dengan random 4K QD32 hingga 470.000 IOPS. Ini termasuk kenceng terutama kalau misalkan kita mau plotting. Maksud gua untuk loading game atau software yang emang banyak file-file kecil. Sementara itu, 980 Pro ini upgrade-nya sangat signifikan. Meski kehadiran Samsung cukup terlambat untuk NVMe SSD Gen 4, 980 Pro saat awal perilisannya disebut sebagai NVMe SSD Gen 4 tercepat karena ini adalah single NVMe SSD yang sequential speednya tembus ke 7 GB per second untuk pertama kalinya. Saat itu yang lain emang cuma bisa 5 GB per second aja. Setelahnya memang banyak yang menyusul, ada WDSN 850 dan sekarang udah makin menjamur. Yang sama dari versi polosnya adalah jenis chip memori karena sama-sama menggunakan VNAND 3-bit MLC. Tapi di sini Samsung menggunakan controller baru yang disebut Samsung LPS Controller. Karena ini mendukung PCIe Gen 4, untuk menggunakannya dengan optimal, kalian juga pastinya perlu menggunakan platform yang emang udah mendukung PCIe Gen 4 juga. Seperti AMD Ryzen 3000 series, AMD Ryzen 5000 series, atau Intel Core generasi ke-11. Selain sequential speed yang meningkat 2 kali lipat, random 4K QD32 juga jauh lebih besar karena ada di angka 1 juta IOPS. Cocok untuk plot. Maksud gua untuk loading file-file kecil yang jumlahnya banyak seperti game atau software editing kalian. Kedua NVMe yang ada di gua ini punya kapasitas 500 GB. Samsung tuh jarang nulis 512 atau 256. Karena sebetulnya 512 GB atau 500 GB ya isinya tetap sekitar 467 GB kok. Jadi jangan khawatir. Keduanya secara fisik ini sama-sama single side juga. Bedanya 980 polos ini nggak padat di bagian atasnya karena nggak ada chip memori ya. Keduanya punya masa TBW yang sama juga, yaitu 300 TBW untuk kapasitas 500 GB, 600 TBW untuk kapasitas 1 TB, dan 1200 TBW untuk kapasitas 2 TB dengan masa garansi 5 tahun. Saat ini di Indonesia seharusnya udah diberlakukan ya untuk sistem garansi yang baru, yaitu nge-match antara si jumlah TBW dan juga masa garansinya. Jadi dua-duanya itu harus masih ada sisa. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kalau SSD-nya itu TBW-nya udah habis
tapi sisa garansinya masih ada, itu kalian tetap nggak bisa klaim garansi. Begitupun sebaliknya, jika masa garansinya udah habis dan sisa TBW-nya sebenarnya masih ada, kalian juga nggak bisa klaim garansinya. Jadi sisa TBW-nya harus masih ada dan masa garansinya harus masih ada untuk mengklaim garansi dari SSD sekarang-sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan buat gua sebenarnya adalah jika SSD-nya memang udah mati karena TBW-nya udah habis, apakah service center itu bisa ngecek seberapa sisa dari TBW SSD-nya kalau kondisi SSD-nya udah mati? Karena SSD mati itu belum tentu karena TBW-nya habis. Bisa aja memang SSD-nya mati tapi TBW-nya sebenarnya masih ada sisa. Apakah dalam kondisi mati service center bisa ngecek? Gua belum tahu sih. Soalnya kan konsumer bisa-bisa aja gitu ya nipu-nipu service center. Dia bilang ini SSD-nya mati padahal pakainya baru sebentar. Habis itu TBW-nya dia bilang masih banyak sisa padahal sebelumnya udah dipakai buat plotting Chia Coin sehingga TBW-nya habis dan mati. Bisa nggak ya diakalin? Keduanya ini dalam paket penjualan juga sama-sama hadir tanpa heatsink ya, karena keduanya single side PCB, harusnya menggunakan heatsink bawaan dari motherboard aja juga udah cukup, karena di bagian bawahnya nggak ada chip lagi. Nah, untuk pengujian di sini gue menggunakan motherboard Asus ProArt B550 Creator dengan CPU AMD Ryzen 9 5950X, guna memaksimalkan bandwidth dari PCI Express-nya juga karena udah mendukung PCIe Gen 4. Mari kita mulai dengan benchmark sintetik di Crystal Disk Mark. Kalau dilihat di sini keduanya mendapatkan sequential speed di bawah klaimnya. Itu dikarenakan gue udah isi cukup banyak software sih, jadi sequentialnya juga relatif naik turun. Tapi kalian bisa lihat kalau 980 Pro berbeda sangat jauh dari 980 polos. Sementara untuk random 4K yang paling bawah, 980 Pro juga membuktikan bahwa controller mereka nggak sekedar meningkat di sequential speednya aja. Lalu gue juga ngecek untuk suhunya saat load. Di sini suhu 980 polos jauh lebih adem dari 980 Pro. Jelas, karena PCIe Gen 4 lebih menguras power dan 980 polos form factor-nya nggak terlalu padat. Tapi di sini suhu 980 Pro masih ada di 60 derajat. Masih sangat aman mengingat operating temperatur dari NVMe SSD ini ada di angka 70 derajat. Untuk real world skenario, gue coba copy folder game dari dan ke SSD yang sama untuk meminimalisir speed bottlenecking. Di sini juga kalian bisa lihat kalau 980 polos untuk random file dia bisa jalan di 200 MB per second dan sesekali dia naik ke 300-an. Sementara 980 Pro kelihatan banget nih bedanya. Dari 300 dia bisa lompat ke 600, 800 hingga 1 GB per second. Jadi untuk real world skenario akan terasa banget perbedaan antara NVMe Gen 3 dan Gen 4. Dengan catatan ya NVMe-nya yang sekenceng 980 Pro ini. Tentu, apabila platform PC atau laptop kalian itu belum mendukung PCIe Gen 4, maka jawabannya adalah Samsung SSD 980 polos ini. Ini bisa menjadi salah satu opsi kalian jika kalian memang belum memiliki platform yang mendukung PCIe Gen 4. Akan tetapi, kalau misalkan platformnya udah mendukung untuk PCIe Gen 4 dan kalian pinginnya storage-nya itu mentok kanan, kalian bisa gunain Samsung SSD 980 Pro ini sebagai salah satu opsi storage kenceng kalian. Tapi apapun SSD yang kalian pilih, sebenarnya balik lagi ke 3 aspek alasan kenapa kita harus menggunakan SSD. Pertama, yaitu yang penting SSD, kedua yang penting SSD, dan ketiga yang penting SSD. Oke, segitu aja untuk video gua kali ini membahas kedua NVMe SSD yang udah diberikan sama distributor resminya Samsung SSD langsung, yaitu Bintang Mas. Sekali lagi terima kasih untuk Bintang Mas, dan pastiin juga kalau kalian beli NVMe SSD Samsung itu ada cap untuk distributor resminya dari Bintang Mas ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan video gua kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau lu mau mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue juga mau ingetin kalau setup show off itu akan ada season baru di tahun 2021 ini. Masih coming soon sih, tapi gue ingetin aja biar kalian bisa siap-siap untuk dekorasi setupnya dan kalian bisa ikutan setup show off dan pamer-pamer lagi di gaptek.id. Oke, gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.